Hai, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Saya percaya dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Dan saya ingin juga mengapresiasi teman-teman untuk teman-teman yang sudah dari minggu kemarin sempatkan hadir untuk mendengarkan online service kita. Teman-teman adalah orang yang luar biasa. Terima kasih untuk tetap mau bertumbuh di dalam keadaan seperti ini. Teman-teman tetap mau semangat dan antusias bertumbuh secara spiritual. Terima kasih. Dan hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan hari ini atau minggu ini adalah history atau sejarah. Baik, setiap kita pasti memiliki yang namanya sejarah kehidupan. Saya dan teman-teman memiliki sejarah kehidupan. Simpelnya adalah hari kemarin itu sudah menjadi sejarah. Betul? Nah, sejarah kita itu juga berbeda-beda. Ada yang memiliki sejarah yang buruk atau masa lalu yang buruk. Ada juga yang memiliki sejarah yang manis, yang sejarah yang membuat ketika kita mengingatnya kita bahagia dan kita bersyukur. Kita memiliki macam-macam sejarah kehidupan dan berbeda-beda tentunya. Dan kejadiannya pun pasti berbeda-beda. Nah, tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa sejarah atau masa lalu itu memengaruhi kehidupan kita. Setiap kita dipengaruhi oleh sejarah kehidupan kita. Setuju tidak setuju, setiap kita adalah produk dari sejarah atau masa lalu yang telah kita lewati. Saya teringat satu kisah seperti ini. Ada seekor gajah kecil. Dia adalah gajah sirkus pada waktu itu. Pada waktu gajah itu masih kecil, si pelatih sirkus itu selalu memasangkan rantai yang besar atau tali yang begitu besar yang menjerat lehernya, sehingga gajah itu harus menuruti pelatih tersebut atau perintah yang diberikan oleh pelatih tersebut. Nah, ketika seekor gajah ini besar, apa yang terjadi? Rantai yang sama tetapi yang sudah menjadi kecil, karena si gajah ini sudah bertumbuh menjadi besar, otomatis rantai yang dipakai pada waktu itu ketika dia masih kecil sudah menjadi besar. Sudah menjadi kecil bagi si gajah yang sudah besar itu. Dan apa yang terjadi? Si gajah yang besar itu, yang seharusnya dia bisa menghancurkan rantai tersebut dengan mudah, tetapi dia justru masih menjadi takut. Kenapa? Karena dari dulu dia sudah ditanamkan oleh pelatihnya dengan rantai tersebut. Dengan rantai yang kecil itu, dia sudah ditanamkan oleh pelatihnya bahwa dia harus menuruti, atau dia sudah tercekik, tidak bisa kemana-mana atau tidak bisa bebas. Nah, cerita ini juga sama dengan kehidupan kita, teman-teman. Masa lalu bisa membelenggu kita. Masa lalu yang buruk atau masa lalu yang kelam itu bisa membelenggu kehidupan kita dan membuat kita nggak jadi maksimal. Seekor gajah yang tadi yang sudah bertumbuh besar, dia bisa dengan mudah menghancurkan rantai yang kecil yang dipakai waktu dia masih kecil. Tetapi apa yang terjadi? Dia justru takut. Dan dia menganggap bahwa rantai itu tetap menjadi rantai yang besar, yang menakutkan, yang mengikat kehidupan dia sebagai seorang gajah. Dan akhirnya dia tidak bisa bebas dan tidak bisa mengalami kebebasan di alam bebas sana. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sampaikan bahwa penting untuk kita bebas dari yang namanya masa lalu. Sejarah bisa menjadi belenggu dalam kehidupan kita ketika kita tidak bisa move on atau masih merasakan kejadian pahit atau belum bisa, istilahnya kalau saya bilang, kita masih belum berdamai dengan kejadian tersebut. Kalau kita ingat-ingat kejadian tersebut, kita selalu jadinya marah, atau kita masih kesal dengan seseorang, jadinya kita dan bukan kita malah bersyukur mengingat kejadian itu sudah berlalu. Nah, kalau teman-teman merasa teman-teman seperti itu adalah satu tanda bahwa teman-teman sedang terjerat dalam masa lalu atau sejarah yang membelenggu kehidupan teman-teman. Nah, hari ini firman Tuhan berkata seperti ini, teman-teman. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, dia berkata demikian, teman-teman. Bahwa
Ini saya akan katakan dalam New Century Version dalam bahasa Inggris. Dikatakan Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, "The Lord says, forget what happened before and do not think about the past. Look at the new things I am going to do. It's already happening. Don't you see it? I will make a road the desert and rivers in the dry land." Wow, ayat ini begitu luar biasa teman-teman. Kebenaran hari ini adalah bahwa Tuhan pun sendiri adalah Allah yang tidak suka ketika melihat manusia atau ketika lihat anak-anaknya terbelenggu dalam masa lalu dan hidup dalam masa lalu yang membuat mereka tidak maksimal. Dia katakan pada bangsa Israel, pada waktu itu posisi Tuhan ada sedang bernubuat untuk bangsa Israel. Dia berkata kepada bangsa Israel, Hey, lihat, lupakan semua yang telah lalu, katanya. Lupakan semua masa-masa yang lalu, masa-masa yang kelam. Lihat, kata Tuhan sendiri, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru hari ini. Luar biasa. Dia bahkan berkata gini, bisa gak kamu lihat, aku membuat jalan. Dia bayangin, Tuhan membuat jalan di padang gurun. Dan dia membuat sungai atau aliran di tengah-tengah kekeringan. Bukankah itu luar biasa teman-teman? Bahwa Tuhan mengajak manusia untuk melihat ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan, di dalam dirinya ada masa depan yang cerah. Dia nggak mau manusia atau anak-anaknya atau kita hidup dalam ketidakmaksimalan karena kita terbelenggu oleh masa lalu kita, atau karena kita masih belum berdamai dengan sejarah kehidupan kita yang pahit. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami tentang masa lalu pahit tersebut. Ada yang mungkin trauma dengan ketinggian, atau ada yang mungkin trauma dengan berkendara karena dia dahulu sempat mengalami kecelakaan sehingga dia takut untuk berkendara lagi. Bervariasi. Ada yang mungkin trauma untuk tampil ke depan, untuk berbicara di depan karena dia pernah diledeki atau dilecehkan secara verbal oleh orang-orang sekitarnya dan itu membekas dalam hatinya. Ada yang mungkin pernah sampai mengalami pelecehan seksual yang membuat dia trauma dan membuat dia selalu takut. Ada yang pernah mengalami kekerasan secara fisik oleh mungkin orang tuanya, oleh keluarganya, sehingga dia menjadi pribadi yang takut, yang nggak mau berbicara, yang nggak mau terbuka, sampai akhirnya dia sulit untuk mengalami kemajuan dalam kehidupannya karena dia takut mengeksplor dirinya, karena dia takut salah, dia takut gagal. Kalau dia gagal, dia akan dihabisi oleh keluarganya, dia akan ditertawai oleh teman-temannya. Nah teman-teman, hari ini kebenarannya adalah bahwa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam masa lalu. Dia mau kita hidup di dalam masa depan. Dia mau kita hidup di dalam masa sekarang bersama Tuhan. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat ini begitu luar biasa, dan ayat ini selalu menjadi pegangan saya ketika saya down, dan saya selalu ingat ayat ini, bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa Dia mengetahui rencana-rencana apa yang ada pada kita, bahwa rencananya adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera, yang mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Masa depan kita cerah di hadapan Tuhan, teman-teman. Begitu luar biasanya Allah yang adalah Alfa dan Omega, Allah yang ada di dalam sejarah, di dalam masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Dia sudah ada di dalam future. Dia berkata seperti itu. Artinya bahwa Tuhan benar-benar serius dengan masa depan kita, teman-teman. Bahwa Dia menjanjikan suatu masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita memiliki damai sejahtera dan dalam kehidupan, yang membuat kita bahagia. Di dalam Alkitab banyak kita temukan juga, teman-teman, orang-orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan itu juga memiliki masalah yang kelam, masa lalu yang kelam, sejarah kehidupan yang kelam. Let's say Daud. Kita tahu Daud adalah raja di dalam Israel. Tapi kalau kita tanya tahu Daud adalah raja dalam raja Israel yang terkenal dan sangat dikagumi dan dihormati di dalam sejarahnya, itu mungkin kita akan
enak berkata, enak ya Daud jadi raja. Tapi coba lihat kehidupannya dulu. Daud adalah orang yang tertolak. Dia punya masa lalu yang tertolak, teman-teman. Dia nggak dianggap dari orang tuanya, tidak menganggap dia, dari kakak-kakaknya pun tidak menganggap dia. Ketika Samuel sedang memilih raja untuk menjadi raja Israel, dia datang kepada keluarga Daud, dan apa yang terjadi? Daud malah tidak dianggap. Daud malah seakan-akan dibuat untuk tidak ada di sana, supaya Samuel hanya tahu bahwa anaknya ada 7, kakaknya Daud ada 7, sehingga yang lain dipilih dan Daud tidak. Bayangkan, Daud itu sendiri pun ditolak, sama keluarganya sendiri aja ditolak, teman-teman. Tapi yang luar biasanya adalah Daud memilih untuk mengenal Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang baik. Dan akhirnya di dalam Mazmur 139, teman-teman, firman Tuhan berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Ayat ini ditulis oleh Daud, teman-teman. Betapa luar biasanya kalau kita tahu kenapa Daud bisa menjadi raja. Sekarang kita tahu, karena dia berdamai dengan masa lalunya. Dia nggak lihat dirinya sebagai orang yang tertolak. Dia nggak lihat dirinya sebagai orang yang kecil, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak mungkin jadi raja. Tapi karena dia tahu bahwa kejadiannya adalah dahsyat dan ajaib, dan dia benar-benar katakan sendiri bahwa jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan itu membuat dia menjadi raja. Dan itu membuat dia menjadi maksimal dalam kehidupannya. Dia pernah buat salah, dia pernah buat salah. Tapi apakah itu menghentikan kehidupannya, keseluruh kehidupannya? Enggak. Dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia tetap mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dan ini kenyataannya. Setiap orang yang mendekat kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dibiarkan. Firman Tuhan berkata, tidak sampai tergeletak orang dibiarkannya terjatuh oleh Tuhan. Dia memegang kita dengan tangan kanan yang kuat, teman-teman. Begitu luar biasanya Tuhan menyayangi kehidupan kita. Dan dia ingin melihat masa depan kita begitu cerah. Dan masih banyak tokoh. Let's say di dalam perjanjian baru ada juga Paulus. Paulus lebih parah lagi, teman-teman. Paulus mempunyai masa lalu sebagai seorang pembunuh, bahkan pembunuh Kristen, pembunuh pengikut Yesus. Bayangin, kalau saya jadi Paulus, saya akan penuh dengan rasa bersalah, teman-teman. Bayangin seorang yang menganiaya Kristen dan akhirnya sendiri dia pun menjadi Kristen. Dan betapa tertuduhnya. Kalau saya menjadi Paulus, saya akan tertuduh, teman-teman. Saya akan ketika saya mengingat kejadian itu, saya akan benar-benar tertuduh. Dan mungkin saya akan sulit memaafkan diri saya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Paulus bisa begitu hebat dan luar biasa? Dan sekarang pun kita bisa menikmati surat-suratnya, teman-teman. Dalam Alkitab, sebagian besar Alkitab ditulis oleh Paulus. Dia begitu luar biasa, dia menjadi rasul yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena kuncinya adalah ini, teman-teman. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14, dia berkata demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ternyata Paulus move on dari masa lalunya, teman-teman. Kenapa dia bisa move on? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika dia sedang berjalan untuk menghabisi orang Kristen, pada waktu itu dia sedang dalam misi menghabisi orang Kristen. Di tengah perjalanan, teman-teman, dia bertemu dengan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia sama sekali tidak menghakiminya. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Hei Paulus, ini aku yang kau aniaya loh." Dia sadar bahwa dirinya telah dianiaya oleh Paulus. Tapi dia justru nggak ngakimin Paulus. Tapi malah sebaliknya, justru dia memberikan kepercayaan. Begitu luar biasanya Allah kita, bukan? Dia malah memberikan kepercayaan untuk Paulus menjadi alatnya.
Paulus membantu dia untuk menggembalakan orang-orang Kristen. Begitu luar biasa ya teman-teman. Dan juga selain Paulus teman-teman, ada juga Petrus. Yang kita tahu selama ini bahwa Yudas yang mengkhianati Yesus. Pada kenyataannya ada juga tokoh yang sama melakukan hal yang sama, yaitu Petrus. Petrus juga mengkhianati Yesus. Dia mengkhianati dengan cara menyangkal. Dia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Daripada dia harus mati atau dia harus dihukum juga karena dia ketahuan dia adalah pengikut Yesus. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali bahkan. Bayangkan, orang melakukan kesalahan 3 kali. Betapa tertuduhnya dia. Dan yang lebih parahnya, Petrus ini terkenal orang yang berani, orang yang besar mulut teman-teman. Dan dia ketika Yesus sedang makan dengan murid-murid dan dia berkata ada yang akan mengkhianatiku, sebenarnya itu ditujukan pada Yudas, betul. Tapi Petrus pada saat itu dicatat dalam Alkitab, dia seperti seorang yang bersemangat yang berkata, sekalipun orang-orang, dia bahkan bandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain, sekalipun yang lain nih berguncang imannya, aku sekali-kali enggak Tuhan. Sampai mati aku tetap setia. Bayangkan, dia berjanji seperti itu kepada Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berkata, pada ayat-ayat berikutnya di Matius 26, dia berkata justru sebaliknya, kamu akan menyangkal aku. Dan Yesus berkata dengan hati yang sedih juga teman-teman. Petrus bahkan tidak bisa menepati janjinya sendiri. Dia menjadi orang yang omong besar. Tapi ini perbedaannya Petrus dengan Yudas. Adalah responnya teman-teman. Petrus mengenal Yesus. Dia tahu, dia belajar dari Yesus. Tapi Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam kesalahannya. Tapi berbeda dengan Petrus. Petrus tahu bahwa dirinya salah, tapi dia tetap memutuskan untuk balik kembali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai 22, waktu Petrus sedang berbincang dengan Yesus, Yesus berkata demikian, bahwa Petrus, maukah engkau menggembalakan domba-dombaku? Sampai 3 kali teman-teman. Bayangkan, Yesus bisa saja pada waktu itu menghakimi dia, tapi dia justru mempercayakan Petrus untuk menjadi alatnya dan menggembalakan domba-domba. Dan kita tahu juga Petrus hari ini adalah seorang rasul yang begitu luar biasa. Suratnya juga kita baca dan begitu memberkati kehidupan kita, membuat kita berubah secara pola pikir, membuat kita berubah secara perilaku kita. Begitu luar biasa teman-teman. Tapi seluruh tokoh dalam Alkitab itu memiliki masa lalu yang kelam. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak melihat masa lalumu. Dia melihat masamu, dia masa depan. Dia tidak melihat engkau sekarang, dia melihat engkau di masa depan. Dia telah menyiapkan jalan untukmu, dia telah menyiapkan masa depan yang cerah untukmu. So hari ini teman-teman, kalau Tuhan tidak menghukum Petrus, kalau Tuhan tidak menghukum Paulus, kalau Tuhan pun tidak menghukum Daud, Tuhan yang sama juga tidak akan menghukum kita teman-teman. Mau seburuk apapun masa lalu kita, mau sepahit apapun masa lalu kita, Dia ingin kita berdamai dengan masa lalu kita. Dia ingin kita berdamai dengan diri kita teman-teman. Karena Dia tahu bahwa Dia menciptakan kita sempurna. Dia menciptakan kita dahsyat dan ajaib teman-teman. Sama ketika Dia ciptakan Daud, Dia tidak pernah bermain dadu. Allah tidak pernah bermain dadu teman-teman. Dia gak pernah ciptain orang asal-asalan. Dia ciptain benar-benar menurut gambar dan kaliknya. Bayangkan dikatakan di Kejadian, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Bayangkan ada orang, kita, kata kita di situ menunjukkan Allah berdiskusi satu sama lain untuk meng-create kita, untuk menciptakan kita. Dia sampai berdiskusi. Betapa luar biasanya bukan diri kita. Dia ciptakan kita setara dengan gambarnya.
Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Itu yang membuat kita spesial di hadapan Allah. Itu yang membuat kita ditebus oleh Yesus. Karena kita punya DNA-nya Tuhan. Kita punya gambar dirinya Allah. Gak mungkin yang namanya seorang anak, seorang bapak meninggalkan anaknya dengan mudah, dengan begitu gampang ya teman-teman. Sama juga dengan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia sayang kita sebagai anak-anaknya teman-teman. Dan Dia mau kita berdamai dengan diri kita. Karena harapan akan selalu ada untuk orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. So hari ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berdamai dengan masa lalu kita. Berdamai dengan diri kita. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Yang saya percaya, teman-teman, satu hal yang saya percaya, seluruh apa yang kita lewati, apa yang kita alami sekarang, apa yang kita sedang alami, baik di masa karantina ini, baik di musim kehidupan kita. Saya nggak tahu pergumulan teman-teman, saya nggak tahu masa lalu teman-teman sepahit apa. Tapi ada satu kenyataan. Apapun yang kita alami sekarang, itu akan menjadi sejarah kelak dalam kehidupan kita. Semua akan berlalu, teman-teman. Masalah dalam kehidupan kita ada masa kadarluasanya. Artinya itu akan menjadi sejarah suatu saat. Pertanyaannya, itu akan menjadi sejarah yang indah atau sejarah yang pahit lagi bagi kehidupan kita. Mari, teman-teman, di dalam momen ini tangkap isi hati Tuhan. Mungkin kita nggak pernah tahu setelah ini teman-teman, setelah ini, karena kita memutuskan untuk kita kembali kepada Tuhan dan kita memakai waktu ini dengan baik teman-teman. Setelah masa ini lewat, setelah masa karantina ini, setelah musim kehidupan kita berlalu dan kita memasuki kehidupan yang baru teman-teman, musim yang baru, mungkin dalam karir kita, mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam studi kita, mungkin dalam hubungan kita menjadi pribadi yang berbeda teman-teman. Ini bisa menjadi sejarah yang baik untuk teman-teman. Kalau mungkin selama ini teman-teman gak pernah intim dengan Tuhan, ini bisa menjadi sejarah yang baru ketika teman-teman putuskan, aku ingin kembali kepada Tuhan. Atau mungkin sudah lama teman-teman, walaupun sudah kenal Yesus, teman-teman bahkan sudah rutin ke gereja, tapi teman-teman gak pernah merasakan keintiman dengan Tuhan. Ini adalah momennya teman-teman. Ini bisa menjadi sejarah yang baru dalam kehidupan teman-teman. Sejarah yang indah ya pastinya, karena tidak ada sejarah yang kelam di dalam Tuhan. Seluruh masa lalu teman-teman yang pahit itu bisa menjadi kenangan, bisa menjadi satu rangkaian indah dalam rencana Tuhan. Allah bisa mereka-rekakan yang baik untuk diri kita. Walaupun kita sekarang gak ngerti mungkin, walaupun kita sekarang bertanya-tanya dalam masa ini, kenapa Tuhan? Banyak orang yang bertanya kenapa Tuhan. Tapi di dalam Tuhan semuanya masih ada harapan. Dan damai sejahtera itu pasti di dalam Tuhan. Karena Dia sendiri yang bilang bahwa rancangannya dia bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. So hari ini pakai momen ini teman-teman, untuk teman-teman bisa melihat apa yang Tuhan ingin katakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan Tuhan rindu untuk kita belajar sama-sama, untuk kita level up di dalam masa karantina ini. Mungkin teman-teman ternyata one day ketika semua ini berlalu, teman-teman baru sadar, ternyata saya punya bakat ini ya. Kalau pada waktu itu saya nggak pernah sempatin untuk mengembangkan diri saya malah justru mengasihani diri saya, menjadi korban sejarah di masa pandemi. Mungkin saya nggak bakal tahu ternyata lewat kemampuan saya sekarang itu menjadi penghasilan saya. Saya nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang kedepannya teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman, kita tahu bahwa Allah menjanjikan masa depan kita yang cerah. Dan Dia gak akan mau ngeliat kita
punya kehidupan yang buruk. Baik secara spiritual yang pastinya, secara karakter, secara seluruh kehidupan kita, Allah peduli. Teman-teman, jadi pakai momen ini. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan memulihkan hatimu hari ini. Izinkan dirimu sendiri untuk memaafkan dirimu. Let go and let God. Biarkan Tuhan memulihkan kehidupan kita, memulihkan hati kita. Biar one day ketika semuanya sudah berlalu dan kita mengingat hal ini, kita justru bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, karena aku menjadi pribadi yang lebih baik sekarang. Itu menjadi satu sejarah yang indah dalam hidupku. Karena aku memutuskan untuk aku tetap setia, untuk aku tetap berpegang teguh pada rencanamu. Dan aku tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali. Saya berdoa untuk teman-teman hari ini, biar teman-teman boleh berdamai dengan masa lalumu, boleh melihat ke depan apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidupmu. Tuhan belum selesai dengan kehidupanmu. God is not done yet with your life. Dia masih ingin mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah. Ini aku Tuhan. Aku tahu masa laluku kelam. Aku tahu aku terluka Tuhan. Tapi satu hal yang sekarang ku yakini, bahwa Engkau mengasihi aku apa adanya. Bahwa gambar diriku Tuhan tidak ditentukan oleh masa laluku. Kau berkata bahwa aku adalah ciptaan terbaikmu. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Aku terima kasih-Mu Tuhan. Aku yakin aku sudah dipulihkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Pimpin hidupku Tuhan. Ajarku bersyukur dan ajarku melihat apa yang sedang ingin Kau kerjakan dalam hidupku. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stay growth, stay healthy teman-teman. Terima kasih dan God bless you.